Bab al-wasiyatu bin nisa. Bab wasiat kepada perempuan atau pesan kepada perempuan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri atau perempuan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan kalian tidak akan bisa untuk berbuat adil kepada para perempuan, para istri-istri, meskipun kamu sangat menginginkan, meskipun kamu bersungguh-sungguh. Jadi di sini yang pertama tentang bergaul dengan perempuan, yang kedua seorang suami yang punya istri lebih dari satu. Allah berfirman, dan kalian tidak akan bisa berbuat adil meskipun sangat bersungguh-sungguh atau sangat menginginkan. Maka perintahnya adalah fala tamilu kullal mail fatadaruha kal muallaqah. Maka janganlah kamu condong kepada yang dicintainya sehingga membiarkan yang lainnya terkatung-katung. Setelah itu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya di dalam ayat 129 dari surah An-Nisa, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahimah. Jika kamu melakukan perbaikan atau berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini penulis kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, membuat sebuah bab, yakni Imam Nawawi membuat sebuah bab al-wasiyatu bin nisa, yakni wasiat untuk berbuat lemah lembut kepada perempuan. Jadi perintah untuk berbuat lemah lembut kepada perempuan di dalam banyak hal. Sebagaimana di sini bahwa laki-laki itu adalah sebagai penopang bagi kaum perempuan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah penopang bagi para perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, terhadap kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, itu juga terhadap apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Maksudnya nafkah dari laki-laki kepada perempuan. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan yang solihah itu perempuan yang mereka beribadah kepada Allah, menjaga kehormatan ketika suaminya tidak ada. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti itu. Bima hafizallah, terhadap apa yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nususnya. Nusus di sini adalah seorang perempuan yang membangkang kepada suami. Ini disebut dengan nusus. Fa'idhuhunna, maka berikanlah mereka nasihat. Kalau tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, maka pisahkanlah dari ranjang. Kalau ternyata tidak mempan, wadribuhunna. Nah, ini Al-Quran membolehkan seorang suami memukul istri, tetapi yang dipukul bukan wajah, pukulan yang tidak melukai. Jadi kalau penjelasan Ibnu Abbas itu dengan semisal kayu siwak dan lengannya tidak dibuka. Jadi tahu siwak ya, yang untuk gosok gigi itu,
yang apa? Nah, kayu siwak yang biasa untuk gosok gigi itu, dan lengannya tidak boleh dibuka. Kalau dibuka keras, tapi tidak boleh dibuka. Fa'in ata'nakum, jika perempuan itu mentaati kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka janganlah menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Baik, di ayat ini di bab ini diawali dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perintah kepada para suami untuk bermuasyarah, bergaul dengan baik kepada kaum perempuan. Ini perintah kepada kita kaum laki-laki untuk bermuasyarah, bergaul, bermuamalah, untuk berlemah lembut kepada mereka. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, untuk senantiasa menemani, menyayangi, dan berlemah lembut kepada mereka. Bagaimana caranya? Bil ma'ruf, dengan sesuatu yang sudah ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah kita ketahui, itu disebut dengan ma'ruf. Wal ma'ruf, makna ma'ruf di sini adalah apa yang dikenalkan oleh syariat bahwasanya itu baik dan kita ketahui bahwa itu adalah baik, maka ini namanya ma'ruf. Maka ada istilah amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dikenal oleh umum. Ini kebaikan yang sudah dikenalkan oleh agama, kemudian sudah dikenal oleh umum. Ini namanya ma'ruf. Maka ibrah yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa bergaul kepada mereka itu dengan cara yang baik, yang dikenalkan oleh syariat, yang sudah dikenal oleh umum. Meskipun oleh umum itu dianggap baik, tetapi kalau oleh syariat itu diingkari, maka sesuatu itu tidak baik. Artinya tidak setiap sesuatu yang dianggap baik oleh umum, dianggap ma'ruf oleh umum, belum tentu dianggap ma'ruf oleh Islam atau oleh Al-Quran. Karena itu ukuran ma'ruf, ukuran baik itu adalah apa yang diperintahkan oleh syariat, apa yang disetujui oleh syariat, atau yang tidak dilarang oleh syariat. Kalau misalnya sesuatu itu bagi pandangan masyarakat umum adalah sesuatu yang baik, tetapi syariat mengingkari, maka itu tidak dianggap baik. Maka tolok ukurnya jelas mengenai masalah ma'ruf. Hanya saja disebut ma'ruf karena masyarakat luas sudah mengenalnya. Maka kalau Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tentang amar ma'ruf itu ada kata-kata yad'una ilal khair, menyeru kepada khair, itu juga kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan dengan berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu juga kebaikan. Nah, dua hal ini berbeda. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sudah kita kenal, itu ma'ruf. Tetapi kalau khair itu kebaikan yang Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang belum kita kenal, ya, perlu dikenalkan dulu. Itu namanya khair. Jadi khair itu kebaikan, tapi khair ini belum dikenal umum, belum dikenal luas oleh masyarakat. Ini namanya khair. Maka berapa banyak kebaikan yang masyarakat tidak tahu, maka ini namanya khair. Maka khair ini perintahnya untuk diajak. Kenapa? Karena masyarakat belum tahu, maka diajak dulu, dikenalkan dulu. Sementara kalau ma'ruf itu perintahnya untuk diperintah, karena dia sudah tahu. Sama halnya dengan di ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, kebaikan yang sudah dikenal oleh umum. Tentu ma'ruf kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat, karena bisa jadi satu masyarakat memandang itu adalah perkara yang baik, tetapi syariat memandang itu bukan perkara yang baik. Itu bisa jadi karena ada perbedaan nilai di satu daerah atau satu adat tertentu.
Sehingga di adat tertentu itu dianggap sesuatu kebaikan, tetapi ternyata syariat tidak menganggap itu adalah suatu kebaikan, itu bisa jadi. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini seperti ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri, itu prinsipnya adalah bil ma'ruf. Nafkah yang sudah dikenal oleh umum. Yang sudah dikenal oleh umum, nafkah badani, nafkah batin, nafkah harta, dan seterusnya. Besarannya pun yang ma'ruf, yang sudah diketahui umum. Umumnya seperti apa? Yang tentu bukan sesuatu yang sudah ditentang oleh syariat. Maka tidak disebut misalnya ngasih nafkah berapa dinar, tidak disebut berapa emas, berapa gram, tidak disebut berapa rupiah, tetapi ma'ruf. Ma'ruf itu yang sudah dikenal. Umumnya bagaimana? Nah, jadi umumnya seperti apa? Tentu konteks umumnya di sini tidak setiap yang umum itu adalah benar. Kemudian ayat yang kedua, walan tastati'u an ta'dilu, dan kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil. Jadi kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil. Ini terkait dengan suami yang punya istri lebih dari satu, itu tidak bisa adil. Al-Quran menggunakan kata lan. Lan itu artinya tidak pernah. Jadi kamu tidak akan pernah atau tidak akan dalam waktu lama, itu lan. Maka digunakan lafadz dan kamu tidak akan bisa berbuat adil bainan nisa, di antara istri-istri atau di antara perempuan. Jadi seorang suami tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya jika istrinya lebih dari satu. Walau harastum, meskipun kamu sangat menginginkan. Seorang suami yang baik itu sangat ingin sekali berbuat adil kepada istrinya. Sebagaimana orang tua yang bijaksana yang baik itu sangat ingin sekali berbuat adil kepada anak-anaknya. Tetapi tidak bisa berbuat adil meskipun sangat bersungguh-sungguh ingin berbuat adil. Maksudnya bagaimana? Berbuat adil dalam masalah cinta, dalam masalah kasih sayang, dalam masalah rindu, itu tidak bisa berbuat adil. Karena ada kecondongan lebih cinta kepada yang satunya, kemudian cinta yang lainnya itu berbeda. Kerinduan kepada istri satu dengan istri yang lain itu berbeda. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya kalau ada kecondongan semacam ini, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Jangan condong kepada yang dicintai, karena nanti membiarkan yang lain terkatung-katung. Ini adalah sesuatu yang lumrah sebenarnya ketika seorang suami lebih mencintai kepada salah satu di antara istrinya. Tetapi hendaknya itu tidak ditampakkan. Hendaknya itu tidak ditampakkan. Artinya dalam masalah nafkah itu harus sama. Dalam masalah nafkah, jatah waktu jalan-jalan, jatah waktu bermalam, dalam memberikan tempat tinggal, dalam memberikan fasilitas, itu tidak boleh ditampakkan. Oh, yang dicintai dikasih mobil, yang enggak dikasih sepeda ondel. Nah, ini enggak boleh. Jadi harus ditampakkan. Bapak Ibu yang berbahagia, ditampakkan dengan nafkah yang zahir. Karena memang tabiatnya seperti itu, akan sangat sulit untuk berbuat adil. Karena dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka punya istri itu 2 atau lebih. Jadi pada zaman itu memang eranya era poligami. Rata-rata orang punya istri 2, 3, 4 dan seterusnya. Bahkan sebelum Islam datang mereka punya istri lebih dari 4.
punya istri banyak. Maka ketika Islam datang dibatasi maksimal hanya 4. Maka Islam datang membatasi maksimal hanya 4, tidak boleh lebih dari 4, karena memang eranya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, karena hunaka asya takunu bi ghairi ikhtiyar, karena yang namanya cinta, yang namanya rindu, yang namanya kasih sayang itu muncul tanpa ikhtiar. Artinya meskipun kita berusaha untuk mencintai kepada semuanya untuk sama, tetapi kecondongan itu akan ada, karena itu muncul di luar kendali diri kita. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang berkaitan dengan tadi kasih sayang atau apa yang ada di dalam hati. Maka dengan demikian bagaimanapun caranya sebagai seorang suami itu tidak boleh menampakkan kecondongan yang semacam itu, karena akan membuat hati perempuan yang lainnya kemudian tersakiti atau terkatung-katung. Maka di sini disebutkan oleh Al-Qur'an fatadaruha kal muallaqah, tidak boleh dibiarkan sehingga muallaq, sehingga menggantung antara langit dan bumi. Nah, jadi di langit tidak, di bumi tidak, begitu kan? Nah, sehingga tidak jelas. Maka tidak diperbolehkan dibiarkan menggantung. Jadi tidak jelas di mana kedudukannya. Maka ini disebutkan oleh pensyarah kitab ini, amma ma yakunu fil badan fa innahu yumkin. Adapun yang terkait dengan badani, yang berkait dengan badan, maka itu mungkin untuk berlaku adil. Jadi kalau yang tampak itu bisa berlaku adil. Laki-laki untuk berlaku adil dalam konteks yang tampak itu bukan perkara yang sulit. Tetapi untuk adil dalam konteks cinta, rindu, kasih sayang, kecondongan, itu agak susah. Tetapi kalau yang dimaksud adalah adil dalam konteks badani, seperti dalam masalah memberi uang jumlahnya sama, itu tidak terlalu sulit. Atau adil dalam muamalah, dalam bergaul, yang satu diajak ke pantai, istri dua juga diajak ke pantai, istri ketiga pun demikian, itu bukan perkara yang sulit. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau juga jadwal bermalam. Jadi itu juga bukan perkara yang sulit. Bergantian istri satu, istri dua, istri tiga, itu bisa. Tapi kalau sudah ngomong cinta, ngomong ngobrol nyambung atau tidak, nang rasa luweh kepenak, nyenengke, membuat tersipu-sipu dan tidak, itu berbeda, itu agak sulit. Maka Al-Quran mengatakan meskipun kamu sangat menginginkannya, itu bukan perkara yang mudah. Walau harostum, tidak bisa berbuat adil meskipun sangat sungguh-sungguh. Maka kadang laki-laki itu ketika punya istri lebih dari satu, ketika berbicara kepada istri yang satunya, berbicaranya bisa renyah, bisa ngobrol panjang lebar, ketawa ketiwi. Tetapi kenapa kepada istri yang lain sudah diusahakan renyah, diusahakan ketawa ketiwi, tapi kok jadinya kepleset lidah terus begitu ya? Ngomongnya tidak bisa renyah. Ketika mengucapkan kata-kata kepada istri yang satunya tadi, dia bisa tertawa, bisa los, ternyata ungkapan yang sama disampaikan kepada istri yang lainnya, jadi garing, tidak bisa los, biasa saja, atau kadang malah tersinggung, ditanggapi dengan tanggapan yang berbeda, karena memang ini terkait dengan masalah hati. Demikian pula wal kiswah, adil dalam masalah memberi pakaian atau fasilitas, itu juga bukan perkara yang sulit. Semua dibelikan emas misalnya, semua dibelikan perhiasan, semua dibelikan jam tangan misalnya, itu bukan perkara yang sulit. Tetapi lakin ma fil qalbi, adapun yang ada di dalam hati, la yumkin, tidak mungkin. Jadi pensyarah kitab ini mengatakan adapun apa yang ada di dalam hati tidak mungkin.
Jadi tidak mungkin untuk bisa berlaku adil. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak diikhtiari, artinya muncul di dalam hati, muncul di dalam diri kita. Allati, yang kalian itu condong kepadanya. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di sini diperintahkan seperti ini? Li'annal mar'ata, karena perempuan ketika melihat anna zaujaha, bahwasanya suaminya condong kepada istri yang lainnya, itu membuat capek, membuat serba salah. Jadi maka Bapak Ibu kalau tidak mampu atau kapasitasnya cuma istri satu, jangan memaksakan istri dua. Syekh Shalih bin Utsaimin menyebutkan seorang istri itu ketika melihat suaminya itu kok condong kepada istri yang lain, maka membuat dia, istri yang melihat ini membuat capek, moodnya hilang, membuat capek, moodnya hilang. Meskipun perempuan itu solihah, membuat moodnya hilang, dan dia menjadikan banyak memikirkannya. Kenapa kok dia sama dia bisa begini, kalau sama aku kok tidak? Kenapa sama dia bisa tertawa lepas, kenapa sama saya seperti patung? Nah, ini menjadi satu persoalan dan bisa menyiksa bagi dirinya. Maka dalam Islam kalau punya istri lebih dari satu, hendaknya tempat tinggalnya dipisah, tidak dalam satu tempat. Karena kalau dalam satu tempat ini susah dalam menjaga hati. Andai pun misalnya ada perempuan yang kuat, itu tidak banyak jumlahnya. Andai pun ada perempuan yang kuat, itu tidak banyak jumlahnya, karena melihat suaminya dalam satu rumah dengan istri yang lain. Maka untuk menjaga perasaan istri itu ditempatkan di rumah yang berbeda. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita juga jangan sampai kemudian laki-laki ketika menikah lagi mengabaikan perasaan seorang istri. Ini juga kapasitas dirinya perlu diukur. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, seperti misalnya saya secara pribadi, ini bukan rahasia saya sebenarnya. Saya secara pribadi, istri saya itu mendorong saya untuk poligami. Jadi istri saya itu mendorong saya untuk menikah. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, saya bilang sama istri saya, Mi, saya ini cuma lilin yang hanya mampu menerangi satu ruangan. Itu aja kena angin mubat mabit. Nah, kok disuruh nerangi 2 atau 3 ruangan? Nah, nanti remeng-remeng semua, tidak ada yang terang. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi aku ini hanya lilin yang tidak mampu menerangi ruangan lebih dari satu. Ruangan satu aja kena angin mubat mabit. Jadi aku ini bukan mentari yang mampu menerangi bumi. Jadi bisa menerangi banyak ruangan. Jadi harus introspeksi. Kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada sinyalnya kuat tetapi kuotanya low, itu kan repot juga. Jadi sinyalnya kuat tapi kuotanya rendah, yuk piye? Ya sudah, kita harus mempertimbangkan, oh ini sinyalnya kuat tapi kuotanya rendah, ya jangan boros-boros. Kalau mampunya cuma untuk WhatsApp, ya WhatsApp aja. Nggak usah kemudian kita, wah ini diinstal itu, untuk program ini, untuk program itu. Apalagi untuk streaming, ya cepat habis. Jadi kuotanya harus dipertimbangkan. Karena banyak para suami yang kemudian menyakiti istrinya dengan bercanda kepada teman-temannya untuk menikah lagi, meskipun itu bercanda, itu menyakiti bagi istri. Jadi istrinya penuh kekhawatiran. Ini kok suami ini kalau teman-temannya di rumah ngomongnya poligami, terus itu juga bisa membuat hati istri tersakiti. Teman-temannya kadang lagi bertamu, ngobrol di rumah, ngomongin tentang kapan nikah lagi, istrinya denger lah. Ini kan tidak menjaga perasaan kaum perempuan. Jadi Bapak Ibu, karena perasaan perempuan itu sangat lembut, bisa tersakiti.
Demikian pula Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kadang-kadang banyak laki-laki mempermainkan hati perempuan, ngomong-ngomong poligami tapi tidak poligami. Atau ada orang bilang ayam itu kalau berkokok tidak bertelur. Jadi ngomong-ngomong poligami tapi tidak poligami. Seperti ayam tadi yang berkokok tidak bertelur dia. Maka ini perlu untuk memahami dinamikanya, tidak mudah. Dalam syariat memang boleh, tetapi dinamikanya itu tidak mudah. Maka harus tahu diri, mengerti tentang bagaimana kapasitas diri kita, mampukah untuk mengendalikan manajemen konflik di dalam rumah tangga. Demikian pula manajemen yang lain. Karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang namanya kehidupan berumah tangga itu ada banyak persoalan yang tidak terduga.